Sidik wae kan ndak bayar. Bagaimana perasaannya? Apakah sebuah tantangan untuk seorang Arvin Munajah? Wujudkan Bantul Bawana, Bantul bangkit melawan narkoba. Tapi nyatanya dengan lapang dada, aku nanti bersama tim salah banget dan dari antara Sidik Dimas Tejo Official. Thank you Pak Sopir. Halo, jumpa lagi di channel YouTube-nya Dimas Tejo Official. Tau nggak guys, aku ki mampir ono kantor desa Kelurahan Panggung Harjo, Bantul di Jakarta. Nah, kenapa toh kok Mas Tejo mampir neng gini? Dengar nggak dari sana? Nah, di sini itu di Kelurahan Panggung Harjo itu ada kegiatan latihan mocopat. Nah, aku soal pinter arep latihan. Mocopat ngerti ra? Jadi mocopat tuh kayak bowo-bowo apa ya? Dendang gula, sinom, sing pamintaku Nima situasi sidik wae kan ndak bayar. Halo, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kula ajeng gabung niku lho acara mocopatan niku. Pak Lurah wonten to? Neng kono kae, Mas. Pak Lurah. Neng kono kae. Lah ruangannya Pak Lurah sebelah pundi, Mas? Kae lho, kono kae, Mas. Kono kae. Niku oke ruangannya Mas sebelah pundi? Alah kae lho, kono wis rono wae. Wong piye to iki? Maaf kok ini ora patek jelas. Sorry. Bentar, Mas. Ada bapak-bapak coba tak tanya yang lebih jelas. Mas Tejo ya? Waalaikumsalam, Mas. Ya Allah, waalaikumsalam Mas Tejo. Iya, Mas Jamil ya? Iya. Apa lo mau tulisannya itu? Iya. Mas, kalau ki ajeng melu gabung latihan mocopat yang ada di desa Panggung Harjo mriki. Iya. Lah saya tadi tanya sama mas-masnya di depan tuh. Nah, Oh, yang sana. Itu tuh kalau kita kon Pak Lurah sudah lenggah di sini apa tidak gitu kok len jawab rada error apa kepiye to niku? Aneh gitu ya, koyone Nggak nyambung ya? Nggih, niku sama Mas. Itu Mas Kevin, itu klien saya Mas. Jadi Maksudnya dia belum? itu beberapa bulan lalu terbawa temennya konsumsi narkoba. Oh, Nah sebelum dia gitu toh. ketangkap polisi, pihak berwajib, saya selaku dari kelurahan dilapori warga. Nah saya lakukan pendekatan, sekarang dia jadi pendampingan saya. Oke. Saya guys, lagi malah luwih penting guys. Leku latihan mocopat mangko ditunda sih guys. Kayak ini malah ini info penting banget nih dengan Mas Jamil. Oh, dadi jenengan iki tugasnya di sini di Balai Desa Panggung Harjo. Panggung Harjo ini kegiatannya apa nyen tugasnya? Saya sebagai relawan P4GN. P4G itu apa? Jadi kami relawan yang melakukan kampanye anti narkoba di Kelurahan Panggung Harjo. Oh, gitu toh. Kami mitranya BNN, dalam hal ini BNN Kabupaten Bantul gitu. Nah, terus salah satu tadi Mas Kevin itu adalah salah satu klien kami yang kami awasi terus. Nah, ini dalam tahap pemulihan. Jadi selain kita dampingi, juga kita ajak untuk rehabilitasi. Jadi sebelum dia terkena oleh pihak berwajib, tertangkap tangan dan sebagainya, kita selamatkan, kita obati. Seperti itu Mas Tejo. Oh, gitu. Lah, jenengan itu berarti termasuk apa Mas apa namanya? Tim apanya? P4GN. P4GN tadi. P4GN. Itu ada kaitannya dengan apa ke Mas? Jarene desa kelurahan bersinar. Nah, betul. Kok udah tahu Mas Tejo? Lah aku sering sosialisasi gitu juga, Wah, Mas. berarti kita sama ya? Sing kelurahan bersih dari narkoba itu tuh Betul. bersinar namanya. Nah, Panggung Harjo ini tentu. salah satu desa bersinar, bersih narkoba. Alhamdulillah aku nggak salah orang guys. Oh gitu toh Mas. Lah terus terkait lagi ke jenengan di kantor BN Bantul. Emang Bantul ada kantor BNN-nya? Bukannya cuma di kota ya di
di provinsi toh? Ada. Jadi sekarang Bantul itu punya kantor yang khusus menangani untuk memerangi dan memberantas narkoba. Oh gitu toh Mas. Tadi kami dari P4GN melakukan kegiatan-kegiatan bersama BNN untuk memberantas narkoba. Ternyata di Panggung Harjo ini ada salah satu korbannya. Berarti misalnya di desa Panggung-Harjo sini ada kasus, jenengan yang menangani dulu, habis itu dibawa ke kantor BNN atau ke Mas? Itu prosedurnya itu. Jadi ada laporan, nanti kita tangani, dampingi, dan kita ajak rehabilitasi, diobati sampai sembuh dan gratis Mas Tejo. Subhanallah, ya mulia sekali ya Mas jenengan dan kawan-kawan. Oke, teman-teman, ini informasi penting. Ternyata di Kelurahan Panggung-Harjo itu sudah menjadi atau dinobatkan menjadi desa bersinar, bersih, kelurahan bersih narkoba gitu intinya ya. Nah, ini ada salah satu temnya Mas Jamil ini. Ini luar biasa nih. Tentunya pejuang yang memperjuangkan masyarakat yang mungkin teman-teman yang tersandung oleh kasus narkoba yang itu tidak baik buat semuanya. Nah malah ngeten Mas Jamil, kulo nyuwun ini aja, saya minta Sherlocknya aja, kulo makin lebih detail, aku tak mampir ke kantor BNN kepiye, boleh nggak? Siap Mas. Nggih, jenengan ngasih Sherlock saya, kantornya di mana kan aku nggak tahu kalau Bantul ada kantor BNN malahan. Oke, Mas Tejo bawa HP nggak? Bawa, saya kasih ada. saya, nanti Oke, saya siap. Sherlock gitu. Oke, mana yo? Oi, HP ku nang ndi ta bocah iki mau? Aku HP ku juga. Oke, ini aja Mas. Berapa Mas nomornya Mas? Aku nanti catat dulu. Iya 085. Udah, ojo diucap kabeh, mengko ndak yang tulis wae. Oh, udah duti WA penggemar di luar sana nanti malah yang repot tuh sak foto nang ngendi. Nah, ini klik. Siap, langsung klik Google-nya, nanti ketemu langsung titik yang tepat. Ini titik pinggir jalan ini ya? Pinggir jalan, betul. Oke, siap Bos. Jalan Bantul cuma dekat Gapuro Bantul. Oke, teman-teman kayaknya ini lebih bermanfaat informasinya. Untuk latihan mau cepat aku tunda dulu, tapi saya akan mampir ke kantor BNN Bantul. Siapa tahu ibu kepala ada di sana, nanti biar saya ketemu beliau biar lebih jelas lagi. Mas Jamil matur nuwun. Sama-sama Mas Dan Tejo. tetap semangat berjuang. Tolong dikondisikan teman seperti itu karena itu generasi bangsa kita, generasi negara Indonesia. Bagaimana caranya kita satu kata, satu tujuan untuk mewujudkan Indonesia bersih narkoba. Siap Mas Oke, Tejo. matur nuwun. Temanku selamat berjuang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, ikutin saya ya. Aku akan Google Map menuju ke kantor BNN Kabupaten Bantul. Yuk. Untuk Indonesia. Nyanyi bareng-bareng bro. Nah, ketemu lagi di Dimas Tejo Official. Teman-teman, guys, ternyata setelah Google Map nggoleki kantor BNN Kabupaten Bantul itu ora rekoso gampang. Nah ini loh, saya udah sampai di sini. Tuh, selamat datang Anda memasuki zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Kantor BNN Kabupaten Bantul. Aku yo lagi paham, aku yo lagi rumlong. Nah, Kabupaten Bantul tuh ada kantor BNN-nya. Ya Allah, pekok banget Dimas Tejo. Oke, kalau begitu kita akan masuk ke kantor ini dan akan ketemu dengan Ibu Kepala BNN Kabupaten Bantul. Penjogo nih. Assalamualaikum. Kula nuwun Pak Security. Ini asmone Pak Edi Agus Nuryanto. Tahu artinya Edi? Enak tur gedi. Pak kula nuwun. Pak mau kepanggih Ibu Kepala BNN. Dibantu nggih Pak? Punten. Ayo ora do katrok nang sini. Tenang. Oke. Nih. Kepala BNN Kabupaten Bantul Ibu Arvin Munajah SEMM. Saya tak dandan ganteng sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ibu. Ya Allah. Masya Allah. Kula nuwun. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini dari pagi, mengganggu. pantesan burungnya berkicau terus. Ternyata kedatangan burung tamu. saya kali ya.
Bisa aja nih. Ya Allah, nuwun sewu. Ibu, nuwun sewu. Saya tuh kan diparingi Sherlock sama Mas Jamil. Iya. Mas Jamil tuh katanya kader desa bersinar Kader penggiat ya. Nggih, kader penggiat desa bersinar di Panggung-Harjo napa nggih? Betul, Nah, betul. tadi saya ketemu terus diparingi Sherlock, ternyata di Bantul itu sekarang ada kantor BNN toh, Bu. Iya. Ini sejak kapan lu Ibuku? Ya Allah, malah belum tahu saya ini. Sudah ada sejak 2018. Ya, jadi memang kalau dilihat dari seluruh BNN yang ada, ini termasuk yang ragil berdiri. Oh, nggih. Karena setelah 2018 kita berdiri, 21 BNN itu sudah nggak ada lagi BNN yang lain. Sampai sekarang belum ada lagi Belum yang ada baru. lagi. Ya. Oh, oke. Ibu nuwun sewu. Kalau di kabupaten yang lain juga belum ada ya, selain yang paling baru di Bantul yang paling ragil ini. Iya, kalau di Jogja baru ada Sleman, kemudian kota, Sama Bantul sama ini. Bantul, sama provinsi yang Iya, sudah betul, pertama betul. kali ada. Nih, asmanipun Ibu tuh, Ibu Arvin Munajah. Tuh, Iya. piyayine seger, terus apa ya, cara penyampaiannya itu keibuan banget, pintar ngomong, guys. Aduh. Ibu nuwun sewu, ini saya membawa kameramen kami. Soalnya Dimas Tejo Official itu channel YouTube kan saya nonton banyak banget toh, Bu. Iya. Terus kadang kalau aku liputan kemana tuh do pengen ngerti apa tuh kegiatannya. Iya. Lah ini informasi yang sangat bermanfaat buat Anda semuanya. Yang namanya BNN itu Badan Narkotika Nasional. Tuh, kuwi sing perlu ngerti, ora gur cah nom-nom, ora gur cah cilik-cilik. Wong tuwa ya kudu ngerti. Mulane ojo dipindah najan to iklan, ikuti terus obrolan saya dengan Ibu Kepala BNN Kabupaten Bantul, Ibu Arvin Munajah. Ibu nuwun sewu. Setelah Ibu bercerita 2018 berdiri atau ada anak ragil di sini. Iya. Nah itu kenapa sih Bu pemerintah tuh kok tidak semua kabupaten yang ada di DIY ini ada? Itu dilihat dari mungkin perkembangan kotanya, kemajuan kotanya atau tingkat kerawanan dari mungkin kasus-kasusnya atau gimana Ibu? Iya, sebenarnya sih pinginnya semua kabupaten kota se-Indonesia itu harusnya ada BNN ya. Cuma ya itu tadi alasan yang klise. Dananya belum. Basuki mau beo sih Bu. Oke, tapi ini berarti beruntung banget Bantul ini ya Bu ya. Beruntung sekali karena sejak 2018 sampai sekarang ini belum ada lagi kelembagaan yang baru yang sudah dibentuk BNN. Jadi kita di DIY ini juga sebagai anak ragil. Setelah ada provinsi, kemudian BNN Sleman, kemudian kota, kemudian Bantul yang terakhir. Ya mudah-mudahan nanti ke depan Kulon Progo sama Gunung Kidul. Mas Tejo kan dari Gunung Kidul ya? Gunung Kidul, Kulon Jibu. Nah, itu kan belum ada BNN Belum kan? ada, makanya saya tuh walah diserap. Ternyata yo golek-golekane yo gampang, kayak tidak angel loh pinggir jalan raya kok ini. Kita kan dapat tempat yang strategis kan? Gampang Bu Pak mencari itu. Nah, ini gini Bu Arvin. Jadi saya sowan Ibu itu memang pengen berbagi informasi kepada pemirsa saya atau tentunya penonton setia channel YouTube Dimas Tejo Official. Nah, kita dengarkan informasi dari Ibu, terutama ngobrol dengan Dimas Tejo. Ibu, kenapa sih di Bantul sendiri harus diadakan dengan adanya kantor BNN ini, Bu? Ya, karena memang kerawanan terhadap penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba ini sudah cukup tinggi begitu. Jadi narkoba ini kan ada di mana-mana, sebenarnya di seluruh pelosok pun ada gitu sebenarnya ya. Tinggal terungkap atau tidak terungkap itu aja masalahnya. Dan kebetulan kalau secara peringkat Bantul ini termasuk yang rawan tinggi juga ya. Tinggi setelah Sleman ya. Sleman kan tinggi karena di sana juga kampus-kampusnya banyak, kebanyakan anak kos. Nah, ternyata di Bantul ini sekarang juga sudah berkembang perguruan tinggi juga banyak sekali yang masuk ke Bantul. Dan kadang tingkat kerawanan itu bisa terjadi karena pergaulan dari berbagai kota, orang pada kumpul Bu. Betul, kan kita ini Jogja ini istimewa ya Mas ya. Selain istimewanya itu ya kita ini menjadi kota pelajar, kota wisata, kota budaya bahkan betul. Itu yang membuat masyarakat luar itu pengen masuk ke Bantul dan ke Jogja pada umumnya ya. Karena Bantul bagian dari Jogja sehingga ya resikonya ada juga ternyata dampak negatifnya. Plus minusnya. Ya, plus minusnya betul.
itu ternyata ada. Terus Ibu sendiri ini dipilih untuk menjadi kepala BNN di Bantul ini bagaimana perasaannya? Apakah sebuah tantangan untuk seorang Arvin Munajah? kayak presenter televisi kayaknya. Itu bagaimana Bu tantangan sendiri Bu ya? Ya, ini sebuah tantangan yang luar biasa buat saya karena saya kebetulan saya ini perempuan ya. Pertama saya perempuan dengan segala keterbatasan, kemudian saya juga bukan Polwan, bukan anggota Polri. Karena yang di DIY ini semuanya kan dari Polri. Betul, yang Sleman itu Polwan, J. ya, kemudian kota itu juga dari Polri, provinsi apalagi begitu. Namun kenapa Ibu yang dipilih? Ini ada basic apa di belakang Bu Alvin itu? Sejak dulu ya, saya 10 tahun di dinas sosial. Waktu itu BNK, belum BNNK, masih BNK, itu diketuai oleh Bapak Wakil Bupati, waktu itu Bapak Dr. Sumarno. Kemudian pelaksana hariannya itu waktu itu Kepala Dinas Sosial, Bapak Dr. Haji Mahmudi. Oh, ngaten. Terus Karena Ibu terlibat Kepala di Dinas Sosial itu sebagai pelaksana harian, maka kegiatan-kegiatan BNK, waktu itu Badan Narkotika Kabupaten, menggandeng. iya, itu yang melaksanakan saya sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Nafsa. Oh, ngaten. Jadi yang kita urusi sebenarnya banyak sekali penyandang masalah sosial dan juga korban penyalahgunaan narkoba waktu itu. Jadi mungkin dari pengalaman yang dulu, udah ya. itu akhirnya Mbak Arvin ini mampu karena istilahnya kulino kulino penyuluhan, bersosialisasi penyuluhan terhadap kadang, kegiatan sosial. Betul, kadang kalau ada pecandu minta direhabilitasi kita harus jemput bola ke rumahnya seperti itu. Saya dulu punya tim reaksi cepat waktu itu di dinas sosial. Oke Bu. Iya. Terus tugasnya kantor BNN jadi itu apa Bu kegiatannya atau tugasnya terkait kemasyarakatan ini? Kalau kegiatannya banyak sekali, jenis kegiatannya banyak sekali. Tapi kita ada tupoksi. Nanti bisa dilihat ke belakang ya di Mas Teja ya. Boleh. Di kantor kita ini ada 3 tupoksi besar. Yang pertama ini di P2M, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua itu pemberantasan. Yang ketiga itu rehabilitasi. Bahkan kita punya klinik rehabilitasi Abipraya. Di sini? Di dalam kantor juga. Ya, Abipraya itu saya beri nama Abipraya itu bahasa Sanskerta yang artinya mempunyai harapan. Ya. Oke. Harapan saya ke depan kalau anak-anak pada rehab di sini itu masih bisa mempunyai harapan dia untuk mendapatkan cita-cita dia bisa terwujud. Oke. Tuh teman-teman semuanya, ternyata di sini juga sudah ada ruangan-ruangan khususnya, ada beberapa tiga ya. Itu makanya tadi beliau ngerti kok tupoksinya udah ada di ngerti lah tupoksi. Itu tugas pokok dan fungsi. Ngono kuwi lho. Lah, saya akan derek ke Ibu untuk jalan-jalan ben ngobrol enggak jenuh. Ayo ikutin kita Ibu. Kita lihat ya ayo. Ke depan Ibu nggih nuwun sewu. Piai Putri tapi TOP BGT guys. Apa itu? Top banget. Tunggu Bu, yang mana aja Bu? Ya, kita lihat ini ada ruang seksi P2M. P2M itu pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Ini isinya, tinggal 1. Oh iya, baru pada teman-teman di sini ini penyuluh-penyuluh yang handal, ya, siap memberikan sosialisasi ke masyarakat, penyuluhan ke masyarakat. Selamat bertugas, Mbak. Begitu. Oke, ruang seksi P2M. Pemberantasan, pencegahan dan pemberantasan, penyuluhan. Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi ikut salah saya. Ibu salah pada aku. Kalau ini ruang rehabilitasi, tapi mereka ini ruang rehabilitasi kaitannya dengan rehab klinik yang ada di belakang. Jadi ini kantornya saja. Oke. Tapi untuk orang-orangnya baru bertugas di belakang. Oke, siap. Ruang PC rehabilitasi. Penanggung jawab rehabilitasi. Ya. Kalau di sini ini ruang subak umum. Ya, ini. Nah, di sini nih sekretariat isinya. Ini sih Bapak. Iya, ini kesekretariatan. Punten Mbak, mengganggu Mbak, mohon maaf. Ya, di sini yang punya duit juga di sini. Perencanaan anggaran. Ya, dan juga pengelolaan barang jasa juga semuanya ada di sini.
Oke. Ya. Yuk lanjut Ibu yuk. Yuk, lanjut Betul, Pak? lagi. Mbak, bertugas, Mbak. Kemudian yang di ini yang ruang seksi pemberantasan. Ini Ya. ruang pemberantasan. Iya, ini juga kosong ini orangnya, lagi kosong semua. Jadi di sini ini teman-teman banyak yang anggota Polri. Oh, yang di sini? Iya. Memang dikhususkan Bu itu? Iya, kan pemberantasan itu. Jadi teman-teman penyidik Polri ada 3 orang anggota kita, kemudian ada penyidik ASN 1 dan ada pengolah data. Jadi kalau ketangkep itu Yang ngurusin beliau. yang nangkep pun mereka, Oh. yang membuat berita acara juga teman-teman penyidik di sini. Makanya kan tadi kan Ibu di depan tadi sudah cerita bahwa sebetulnya Ibu ini bukan dari basicnya Polri, tapi kok dipercaya di Iya, kepala gitu ya Bu ya. begitu. Sementara yang lain-lainnya kan basicnya Polri semuanya gitu ya Bu ya, terkait Tapi kan- kasus-kasus itu. Ya, tapi kan BNN tugasnya tidak ada di pemberantasan, tidak hanya di pemberantasan. Betul, ada betul. pencegahan dan juga rehabilitasi yang itu juga butuh Lebih penguatan. komplit Ibu, Iya. mungkin. Oke. Kalau bisa nggak usah ditangkap, tapi sudah sembuh gitu. Betul, amin itu harapan kita ya Bu ya. Iya. Dan yang pasti jangan coba-coba dong tentunya Iya, ya, betul. karena itu tidak menguntungkan dan itu nanti juga kalau sudah ketergantungan yang repot juga Anda semua pemirsa gitu. Oke, sekarang di Mas Tejo kita Iya. akan ke klinik kita, klinik Iya. BNNK Bantul yang kita kasih nama Klinik Abi Praya. Ternyata luas juga ya Bu ya. Ya, lumayan lah. Tapi masih ada ruang kosong tuh di belakang. Ya itu kagem apa Bu? Kita masih pengajuan ke Bapak Bupati Untuk? untuk membuat ruang tahanan sementara. Jadi Aduh, kalau aku habis takut. ditangkap, biar nanti bisa dimasukkan di situ. Aku takut, jangan coba-coba teman-teman ya. Oh pokoknya ini jangan, ya. Jangan berurusan dengan hukum. Tuh. Ya, ini klinik Pratama Abi Praya. BNNK Bantul. Kalau teman-teman ingat di depan tadi Bu Arvin sudah ngendiko bahwa Abi Praya itu ada bahasa Sanskerta di mana itu adalah artinya masih mempunyai harapan gitu. Jadi mungkin ada saudara kita, teman-teman kita yang istilahnya sempat salah jalan karena pergaulan yang tadinya tidak tahu apa itu narkoba. Kok kesandung, kita pernah tahu ya Bu ya. Betul. Ibu ini dan bersama tim tentunya siap untuk membina, merehab lagi dengan kalimat Abi Praya masih punya harapan untuk sembuh dan kembali menjadi orang yang benar dan baik. Mantap. Itu ya Bu ya. Ternyata baru sebentar sudah mengenal Iya. BNN ya. Ya Allah Akbar. Terima kasih banget. Ya, Masuk, ini masuk. kliniknya seperti ini. Oh, ya. Mama Sen Ayu. Di sini cantik semua. Iya. Bisa juga tes urin. Tes Di urin sini? bisa di sini. Jadi Bu kalau Nuwun Sewu, ngomong-ngomong tes urin, apakah istilahnya semua warga masyarakat tuh boleh bebas untuk sewaktu-waktu tes urin di sini atau memang harus ada target dulu tuh Bu, kayak gitu tuh? boleh asal membayar. Oh gitu, J. Iya, Oh. jadi kadang masyarakat yang atau anak-anak calon mahasiswa atau orang-orang yang mau bekerja itu kan butuh surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba. Oh, sekarang Kalau ada gitu ya, istilahnya Bu, ya? SKHPN, surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba. Untuk kelengkapan syarat-syaratnya. Iya, dan itu bisa dilakukan di Sini. BNNK Bantul. Kita Tuh, melayani informasi dulur-dulurku sik ono Bantul yang mungkin belum pernah ngerti bahwa di Bantul ada kantor BNN. Ayo, kalau untuk kelengkapan keperluan surat-surat Anda ataupun tugas-tugas Anda, tes urin di sini juga melayani. Kalau mungkin Anda punya kesadaran tinggi, aku pengen aku takut ya, aku ingin tes urin juga bisa. Neng banyak. Iya, berbayar. Ini sudah ada aturannya dari pusat, jadi nggak bisa gratis. Ada tempat tidurnya. Ada. Emang mau tidur? Oh, ya ampun Ibu. Ya, karena di sini ada dokter, ada konselor, Ya. Ibu, ada untuk perawat. dokternya itu standby di sini, Bu? Iya, Setiap hari? iya, ada dokter. Tapi memang bukan dokter PNS ya, belum ASN, tapi dia diangkat dengan secara honorer begitu, secara kontrak. Oke. Ada dokter umum di sini. Oke. Nah, biasanya Bu untuk pembagian tugas sendiri itu yang mengatur Ibu sendiri atau sudah ada staf-staf yang lain, Ya Ibu? sudah banyak staf. Saya ini ya kalau ngatur semuanya kan capek sendiri. Mereka sudah punya program yang dituangkan dalam
DIPA ya, anggaran kita. Jadi ada perencananya, ada semuanya sudah tertuang dalam DIPA. Nah, itu yang dilaksanakan oleh teman-teman sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Tupoksi tadi ya Bu ya. Betul. Terus terkait ini Bunda, terkait apa ya program dari BNN nasional sendiri yang dinamakan Desa Bersinar. Itu untuk di Bantul sendiri keberhasilannya bagaimana ini? Apa sudah bergerak juga? Sudah bergerak. Ya, kalau di Bantul kan sekarang DIY ini istimewa ya. Jadi istilahnya bukan Desa Bersinar, kalau di kita adalah Kalurahan Bersinar. Oh ngaten, Jeh. Oke. Sama tapi ya di Bantul sudah ada 7 Kalurahan Bersinar. Ya, yang sudah dibentuk dengan SK Bupati. Itu dibentuk dan dibina ya Bu ya? Iya, antara Nah, lain. di Perlu desa tahu nggak ini? Iya, di Desa Bersinar tuh di mana saja, terus sistem kerjanya bagaimana Bu itu Bu? Itu Desa Bersinar atau Kalurahan Bersinar itu yang sudah dibentuk dengan SK Bupati, itu ada di Panggung Harjo, kemudian Bangun Jiwo, kemudian Bangun Tapan, Kalurahan Bangun Tapannya sendiri, kemudian Batu Retno, Mulyo Dadi, Parangtritis, itu sudah menjadi Kalurahan Bersinar dengan SK Bupati. Ibu tuh benar-benar apal semuanya loh. Sudah pernah belum ke Panggung Harjo? Lah, kebetulan kan kalau lesuan mriki tadi kan saya di Panggung Harjo. Saya mau ada jadi acara di dari sana. sana. Kok ketemu sama Mas Jamil gitu. iya. Di Serok ini. Walah penasaran, saya pengen ngobrol, mau saya bawa teman-teman kameramen sekaligus saya mampir ke sini, Bu, gitu. Makanya mohon maaf kalau mengganggu aktivitasnya Bu Arvin. Nah, Bu, sedikit lagi. Untuk tugas-tugasnya teman-teman yang dibina di dalam desa binaan Kelurahan Bersinar tadi, itu bagaimana? Itu bersih dari narkoba. Iya betul, itu yang dilebatkan di situ siapa aja, terus sistemnya kayak apa kerjaannya Bu? Ya, Kalurahan Bersinar ini adalah kalurahan yang dibentuk dengan bertujuan untuk dari aparat pemerintah sampai ke masyarakatnya itu semuanya peduli terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Harapannya seperti itu. Kemudian di situ juga ada dibentuk IBM, intervensi berbasis masyarakat. Ya, itu mempunyai tugas nanti di dalam IBM itu wadahnya. Kemudian di dalam IBM itu ada AP itu agen pemulihan. Nah, agen pemulihan ini terdiri dari anggotanya dari warga di situ atau tokoh masyarakat. Kemudian mereka mendampingi, karena mereka menjangkau dan mendampingi para penyalahguna narkoba atau pecandu untuk diajak rehabilitasi di sini. Oh gitu, jadi misalnya di desa itu atau kelurahan itu ada kasus narkotika, itu yang menyikapi atau yang menindaklanjuti pertama kali beliau-beliau dulu. Betul. Atau kalau itu bentuknya peredaran, mereka penggiat-penggiatnya, kan kita bentuk penggiat-penggiat. Nah, mereka langsung laporan ke kita. Oh, itu secara ini Bu, secara kemauan sendiri atau bagaimana sih? Iya. Kesadaran sendiri itu gimana? Jadi kita ada program ini intervensi ketahanan keluarga berbasis pemerintahan desa. Itu kita bentuk kader-kader penggiat di setiap wilayah Kelurahan Bersinar. Itu tidak hanya meliputi cacanom toh Bu, orang tua juga ada? Malah justru anggotanya itu lebih banyak yang dari sepuh-sepuh? tua-tua. Kadang Pak Dukohnya kayak gitu menjadi anggota penggiat. Kalau mungkin Karang Taruna juga terlibat di situ. Jadi karena terkait Ibu nanti. Oke. Jadi kita di Kelurahan Bersinar itu bisa di pencegahan dengan melalui penyuluhan sampai masyarakat tingkat bawah. Kemudian lewat PKK-nya juga. PKK itu kan juga mempunyai pengurus sampai di tingkat bawah ya. Nah, kemudian selain pencegahan juga tadi rehabilitasi yang diprakarsai oleh IBM yang sudah dibentuk. Kemudian ada pemberantasannya juga. Kan di situ di tiap kelurahan itu mempunyai yang polisi dan Koramil yang ada bertugas di Babin dan Babinsa itu. Kamtipmas dan Babinsa. Nah, itu mereka juga kita ajak kerjasama di situ. Oke, karena betul nih, karena itu nanti semua saling terkait teman-teman ya. Jadi memang pemberantasan narkoba atau narkotika ini itu dimulai dari sekup kecil dari keluarganya awake dhewe, terus nanti melebar, pokoknya ini satu kata, Indonesia harus bebas dari narkoba. Gitu ya Bu ya? Betul. Oke. Bersinar, Indonesia bersinar. Bersih Indonesia dari narkoba. bersih dari narkoba. Oke Bunda, kalau begitu kula nyuwun pesan kepada pemirsa saya di channel YouTube Dimas Tejo Official, pesannya apa Bunda terkait gerakan dari BNN yang ada di Bantul ataupun mungkin teman-teman BNN yang tugas di manapun berada.
Iya, khususnya Bantul saja ya. Iya, betul. Iya. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Bantul, wujudkan Bantul Bawana, Bantul bangkit melawan narkoba. Nah, ini dalam rangka mewujudkan Bantul bersinar, bersih dari narkoba menuju Indonesia Bersih bersinar. narkoba juga ya. Tuh, ayo teman-teman semuanya, dulur-dulurku kabeh, kita bantu, kita support dengan sekuat tenaga. Kita harus bersatu bersama-sama membantu Ibu Kepala BNN Bantul, Ibu Arvin Munaja, Kok saya aja yang dibantu? dan juga membantu Indonesia untuk benar-benar bersih dari narkoba. Dan ini pesan saya untuk teman-teman milenial, generasi muda-muda semuanya, pesannya Kang Tejo cuma satu. Ayo kita jadi generasi milenial yang berbudaya tanpa narkoba. Yeay. Hebat. Ibu matur nuwun Jih. Semoga Sami-sami. informasi ini memberikan ilmu buat saya dan juga informasi ini bermanfaat untuk dulur kita yang menyaksikan tayangan di Mas Tejo Official ini. Selamat berjuang ibuku, Ya. wanita yang perkasa dan luar biasa. Biasa di luar. Ini perkasa Jogondero guys. Saya izin mohon pamit ibuku. Oh iya. Terima kasih. ya sudah berkunjung ke sini Matur nuwun dan kita berjuang bersama untuk Indonesia. dengan cara masing-masing. Betul sekali. Pokoknya jangan lupa tonton terus, like, comment, subscribe-nya di channel Dimas Tejo Official karena disinilah konten yang selalu menginspirasi dan ngajak berbagi dan juga tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Salam inspirasi. Salam sehat tanpa narkoba. Rino wangi mung tanah sang